Yo, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Bagi para gamer pasti tahu, dari Acer itu dia punya dua lini laptop gaming. Yang premium itu ada Acer Predator Helios, sedangkan di bawahnya ada Acer Nitro. Nah, untuk Acer Nitro 2022 ini ada sesuatu yang sangat spesial karena selain dari perubahan dari segi desain, tapi dari segi spesifikasi yang dibawa dan juga performance, dia tuh sangat meningkat drastis dibandingkan dari generasi sebelumnya. Bahkan dari hasil pengujian kita tuh kaget banget karena lebih kenceng daripada Acer Predator Helios 300 ini. Udah penasaran kayak gimana laptopnya? Langsung kita tonton video-nya terlebih dahulu. Ini adalah Acer Nitro 5 AN51558 dibekali prosesor Intel Core i7 12700H dan RTX 3060 untuk dedicated graphics-nya. Dibekali juga dengan Windows 11 dan Office Home Student 2021. Untuk harganya per video ini dibuat tanggal 20 Agustus 2022. Belum keluar harganya, tapi asumsi kita harusnya di atas 20 juta. Soalnya yang versi RTX 3050 yang udah keluar itu ada di harga Rp17.999.000. Sementara untuk garansi sendiri, Acer menyediakan garansi selama 3 tahun dan 1 tahun pertamanya dilengkapi juga dengan Accidental Damage Protection yang Acer menyebutnya dengan Acer Priority Care. Untuk segi desain ada beberapa perubahan desain, tapi kalian tetap bisa mengenali bahwa ini adalah laptop Acer Nitro. Pada bagian punggung layar terdapat detail desain garis warna merah dan biru yang bikin laptop ini udah kelihatan gaming banget. Ditambah lagi bagian exhaust portnya yang juga didesain sedikit lebih beda, sedikit lebih simpel tapi tetap terlihat garang dan juga sangar. Dan masih bisa dilihat bahasa desain yang sama dari seri sebelumnya, baik itu Acer Predator Helios ataupun Acer Nitro 5 di generasi sebelumnya. Dan di bagian belakang ini sekarang juga diletakkan beberapa I/O ports dibandingkan seri sebelumnya yang cuma ada charging port aja. Detail branding Nitro warna merah juga masih terletak di tempat yang sama dan bisa kalian lihat saat kondisi laptop terbuka maupun tertutup. Keyboardnya masih menggunakan ciri khas Nitro dengan tepian yang berwarna putih transparan, sedangkan untuk tombol WASD, arrow key, dan juga shortcut untuk Nitro Sense dibuat dengan warna putih solid. Dilengkapi dengan RGB 4 zona dan warnanya udah oke banget, cerah dan nggak terkesan jadul sama sekali. Feel mengetiknya nyaman dan ada feel paddednya. Untuk bagian touchpad menurut saya sih udah cukup luas, walaupun kelihatannya agak kotak dan kayaknya agak kecil, tapi ternyata udah cukup untuk bisa bernavigasi dengan nyaman di ukuran layar yang sebesar ini. Dan untuk segi estetik mungkin bisa dilebarin ke samping-samping lagi supaya terlihat lebih proporsional aja. Untuk dimensi laptop ini di 36 x 27,1 cm dan ketebalan di 2,6 cm serta bobotnya di 2,5 kg. Jadi untuk skor desain secara keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin. Lanjut ke bagian layar, dia berukuran 15,6 inch Full HD 1920 x 1080 dengan aspek rasio 16:9. Panelnya IPS anti glare dengan color gamut sudah di 100% sRGB, jadi udah mumpuni untuk kalian bisa menggunakan laptop ini untuk editing, terutama yang butuh kerakutan warna tinggi. Dengan kecerahan layarnya di 300 nits maksimalnya dan refresh rate di 165 Hz dengan 3 ms response time dan sudah dilengkapi dengan teknologi Nvidia G-Sync juga. Jadi untuk skor display kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk portnya di sini udah lebih lengkap dibandingkan generasi sebelumnya. Ada USB Type-C yang sudah Thunderbolt 4, lalu ada juga Ethernet yang sudah dilengkapi teknologi killer untuk koneksi kalian yang lebih stabil dan juga bebas hambatan. Dan terakhir ada HDMI yang sudah dilengkapi dengan teknologi keamanan HDCP. Dan berikut adalah footage lengkapnya. Sedangkan untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia menggunakan modul killer Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu terdapat software Nitro Sense, tempat di mana kalian bisa mengatur beberapa hal mulai dari fan speed dan juga mode power laptop. Lalu kalian bisa mengatur untuk mode RGB-nya dan terakhir kalian bisa pilih-pilih preset sound di Acer True Harmony. Dan ini adalah tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps dan untuk kualitasnya sebenarnya nggak terlalu bagus. Kalian bisa lihat noise-nya masih agak banyak, tapi ya ini laptop gaming jadi webcam itu sebenarnya fitur tambahan aja, cuma untuk keperluan kalian yang butuh untuk meeting dan segala macam. Tapi bukan opsi utamanya dari laptop gaming. Sementara untuk shutternya sendiri kalian nggak disediakan yang manual ataupun shortcut untuk shutter, cuma ada shortcut untuk kalian matiin mikrofon kalian, mute mikrofon. Ya,
Jadi kayak gitu kira-kira untuk webcamnya laptop ini. Dan untuk skor port dan fitur secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H dengan total 14 core terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core serta punya total 20 thread. Untuk performance core-nya sendiri punya base clock speed di 2,3 GHz dan boost-nya di 4,7 GHz menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dengan L3 cache di 24 MB dan TDP prosesor di 45 Watt. Dan untuk hasil pengujian sintetis sendiri di R15 kita dapatkan skor di 2760 CB. Untuk R20 single core-nya di 684 poin dan multi-core-nya di 6867 poin. Dan kita lakukan looping sebanyak 10 kali dan kita dapatkan hasil rata-rata di 6665 poin. Jadi artinya untuk konsistensi performance sebenarnya mungkin agak naik turun ya, karena perbedaannya ada sekitar 200-an poin. Sedangkan untuk suhu CPU rata-rata di 59 derajat Celcius, sebenarnya ini cukup adem, tapi maksimumnya dia menyentuh 100 derajat Celcius. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, kita dapatkan CPU rendernya di 2 menit 25 detik, jadi ini udah termasuk cukup kencang untuk generasi ke-12 ini. RAM bawaannya 16 GB DDR5 dengan speednya 4800 MHz, tapi ini masih single channel dan masih ada satu slot SODIMM lagi, tempat kalian bisa upgrade jadi dual channel dan bisa dapetin RAM dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe generasi 4 dengan kapasitas 512 GB dan untuk speed rate-nya di 6570 MB per second, sedangkan rate-nya di 3908 MB per second. Untuk urusan grafiknya dia menggunakan dual graphics dengan integrated Intel Iris Xe dan juga dedicatednya RTX 3060 6 GB 192 bit dengan TGB-nya maksimum di 140 Watt. Untuk hasil pengujian rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere untuk video 1 menit 4K Cut Tanpa Efek dan hanya single layer, kita mampu mencetakkan waktu di 1 menit dan 40 detik. Sementara untuk rendering 3D di Blender kita dapatkan GPU rendernya di 43 detik. Jadi memang untuk rendering 3D sendiri masih belum maksimal atau kurang maksimal di laptop ini. Sementara untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark, time spy kita dapatkan skor di 9503 poin. Sedangkan untuk fast track-nya sendiri tinggi banget di 20.763 poin. Stress test-nya udah lolos dengan 99,2% dengan suhu CPU rata-rata di 73 derajat Celcius, sedangkan GPU-nya di 68 derajat Celcius. Artinya ini masih adem banget. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan bisa dilihat dari grafik bahwa dia sudah mengungguli Acer Predator Helios yang sudah menggunakan RTX 3070 pada generasi sebelumnya. Yang harusnya tuh RTX 3070 lebih powerful dibandingkan RTX 3060. Dan berikutnya dia juga sudah mengungguli ROG Strix yang menggunakan Ryzen 7 6800H dan sama-sama menggunakan RTX 3060. Dan karena grafik tadi kita jadi penasaran untuk bandingin hasil performance dari laptop ini dibandingkan dengan Acer Predator Helios yang menggunakan i7 11800H dan juga RTX 3070. Dan berikut ini adalah grafik lengkapnya. Untuk perbandingan performance CPU itu rata-rata ada sekitar 24% untuk Acer Nitro 5 ini unggul. Sedangkan untuk hasil lainnya di Premiere dia unggul sekitar 22 detik lebih cepat. Untuk Blender CPU dia 53 detik lebih cepat. Tapi sayangnya untuk Blender GPU masih kalah sekitar 2 detik aja. Jadi kalahnya tipis. Sedangkan untuk pengujian simulasi gamingnya di Time Spy dia unggul sekitar 6%. Sedangkan fast track-nya juga unggul sekitar 2%. Padahal untuk yang Helios sudah menggunakan RTX 3070. Dan berikut ini adalah hasil untuk pengujian gaming realnya. Game pertama yaitu Dota 2 dengan settingan resolusi di Full HD. Dengan grafiknya sendiri ada di rata kanan full render. Kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 140 sampai 150 bahkan kadang hampir 160-an. Untuk load dari GPU-nya sendiri sekitar di 50%-an dengan suhunya di sekitar 60-an derajat Celcius. Untuk CPU sendiri dia loadnya di belasan persen aja sampai di 20-an persen, sedangkan suhunya ini lebih tinggi yaitu di kisaran 70 hampir 80, sekarang itu 80 derajat Celcius. Game selanjutnya itu CSGO dengan settingan resolusi tetap Full HD dan untuk grafiknya kita buat di very high atau high juga. Kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 190-an FPS. Sedangkan untuk load dari GPU-nya ada di sekitar 70-80%, jadi lumayan tinggi ya ternyata untuk CSGO. Suhunya masih ada di 60-an derajat Celcius, jadi masih cukup adem. Sementara untuk CPU sendiri loadnya di belasan sampai 20-an persen. Dan suhunya ada di kisaran 70-80 derajat Celcius. Untuk Valorant dengan settingan resolusi 1080
Full HD dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapetin FPS-nya di kisaran 180-an kalau scene-nya lagi tembak-tembakan. Sementara untuk load-nya ini masih cukup ringan ya. Untuk GPU-nya sendiri cuma di kisaran 30-40% aja, dengan suhunya juga cukup adem di 56 derajat Celcius. Sementara untuk load dari CPU-nya juga masih sama di sekitar 20-an% dengan suhunya di 70-80 derajat Celcius. Jadi sekali lagi ini masih sedikit tinggi untuk game e-sport satu ini. Untuk Far Cry 6 dengan settingan resolusi Full HD dan juga grafiknya ada di Ultra, kita bisa dapetin FPS-nya ada di kisaran 80-an FPS, ya turun ke 70-an. Cuman overall ada di kisaran segitu 70-80-an FPS dan ini lancar banget, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada stuttering. Terus FPS-nya juga nggak ngedrop, walaupun ini habis ini kita coba ledak-ledakan ya. Kalau main agak rusuh, ya dia turun ke 60, cuman masih smooth banget, nggak terlalu berasa. Sementara untuk load dari GPU-nya udah di 90-an% dengan suhu 70 derajat Celcius. Untuk load CPU-nya di 30-an% aja dengan suhunya masih cukup adem di 70-80-an derajat Celcius. Terakhir itu Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusi di Full HD dan grafiknya ada di Ultra High. Kita bisa dapetin FPS-nya itu stabil di kisaran 70-80-an FPS juga, sama kayak Far Cry tadi. Untuk load dari GPU untuk aja udah di 90-an%, hampir 100% ya, tadi di 96 dan 97%. Untuk suhunya masih terpantau cukup adem sih, di 70-an derajat Celcius saja. Sementara untuk CPU-nya cuma di kisaran 30-an, hampir 40%. Dan suhunya di 60-an derajat Celcius saja. Mantap banget. Untuk OC upgrade-nya di sini lengkap banget, bahkan lebih lengkap dibandingkan laptop gaming lainnya. Karena untuk segi storage-nya dia menyediakan satu slot M.2 dan satu slot SATA 2,5 inch. Sedangkan untuk RAM kita udah bahas tadi, dia ada satu slot SODIMM lagi yang kosong, jadi kalian tetap bisa upgrade RAM jadi dual channel hingga maksimum di 64 GB. Dan berikut footage lengkapnya. Untuk segi performance sendiri memang dia lebih ditujukan ke gaming, bisa dilihat dari hasil pengujiannya tadi. Sedangkan untuk urusan rendering sendiri mungkin akan bisa lebih maksimal lagi kalau kalian tambahkan RAM-nya jadi dual channel di 32 GB. Jadi untuk skor performance kita bisa berikan skor di 8,5 poin. Ada sedikit disclaimer dari kita untuk suhu penggunaannya, terutama saat kita pakai bermain game selama beberapa jam. Kalau kalian ingat tadi untuk R20 looping kan kita dapatkan suhu CPU maksimalnya mencapai 100 derajat Celcius. Tapi saat kita pakai secara main game beneran, selama beberapa jam itu bahkan suhu permukaannya tetap stabil dan bahkan terkesan cuman sedikit banget hangatnya. Dimana kalau laptop gaming lain pada umumnya ya, biasanya area atas ini akan terasa panas, tapi di sini benar-benar hangat. Bahkan untuk suhu permukaan semuanya tuh rata. Karena untuk pendinginannya sendiri sudah bekerja secara maksimal banget. Jadi ini satu hal yang good job banget dilakukan oleh Acer di Nitro 5 generasi terbaru ini. Untuk ujian dan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office. Dan untuk settingannya seperti biasa, mode power laptop di balance, wifi dan juga backlight keyboard kita matikan. Serta tingkat kecerahan layar kita turunkan di 50%. Dan kita dapatkan waktu hampir di 4,5 jam. Ini kayaknya waktu yang paling lama sejauh kita udah menguji beberapa laptop gaming di generasi terbaru ini, baik dari Intel maupun Ryzen. Jadi untuk skor dataan baterai kita bisa berikan skor 7 poin. Kesimpulannya, Acer Nitro 5 dulu kita kenal sebagai laptop gaming murah yang menyediakan spesifikasi entry level. Tapi sekarang dia tampil lebih premium dengan menggunakan desain yang lebih baru, untuk performance dan juga spesifikasi yang dibawakan juga lebih premium. Sehingga kalian bisa menikmati game-game AAA dengan sangat puas di laptop gaming ini. Dari segi produktivitas, mungkin untuk rendering video dan juga 3D masih ada laptop gaming lain yang lebih kencang dibandingkan laptop gaming ini. Tapi dari segi konektivitasnya dia udah yang paling juara karena sudah menggunakan teknologi killer di Wi-Fi dan juga Ethernetnya. Sehingga kalian para gamer yang mungkin juga berprofesi sebagai streamer sangat cocok banget menggunakan laptop ini. Ditambah lagi karena cooling sistemnya yang sudah oke banget membuat suhu permukaan laptop ini tuh sangat adem sehingga bisa digunakan berjam-jam tanpa kalian perlu khawatir. Intinya untuk skor laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5 kita dapatkan di 7,8 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi.
Dan untuk kalian yang punya pertanyaan, silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Untuk link sosial media kita semua tersedia di kolom deskripsi, silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk juga promo apa aja yang sedang berlangsung di store kita ini. Untuk kalian yang butuh keperluan IT, silahkan kunjungi store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita juga ada di Mall Olive Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan untuk kalian yang berada di luar Malang, bisa kunjungi kita di marketplace, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.